Sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya bagi kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan. Dari tanah yang subur, air yang melimpah, hingga hutan, lautan, dan hasil tambang, semuanya memberikan manfaat besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehadiran sumber daya alam tidak hanya sebagai penopang ekonomi, tetapi juga nilai kehidupan manusia. Jika tidak dikelola dengan baik, sumber daya alam menjadi kelangkaan bagi umat manusia, baik yang langka maupun yang tidak terkurang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis sumber daya alam dan perannya dalam kehidupan serta bagaimana cara menjaga dan memanfaatkan secara berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juni dari absen 23. Dan saya Muhammad Arino F. Putra, absen 20. Dwi Ramadhani, absen 30. Kami di sini akan menjelaskan tentang permasalahan pengolahan sumber daya alam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan tersendiri disebabkan oleh pencemaran yang disebabkan oleh kita sendiri, yang dimana penyebab ini akan mengakibatkan terjadinya kelangkaan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Baik, kedua yaitu pencemaran berupa air, tanah, dan udara. Yang pertama, air yang disebabkan oleh industri rumah tangga yang mengakibatkan tercemarnya air di sekitar kita, berupa sungai yang tercemar dan danau yang tercemar. Yang kedua yaitu tanah yang disebabkan oleh sampah-sampah di lingkungan rumah tangga yang tidak dibakar atau didaur ulang, yang mengakibatkan kesuburan tanah itu sendiri dan kelayakan dari tanah itu sendiri. Dan yang ketiga, udara. Udara tersendiri bahwasanya kita tahu disebabkan oleh pembakaran yang secara massal dan udara panas yang tidak diserap oleh pohon dan penebangan secara massal. Baik, Oke, nomor 2, konflik sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pengolahan sumber daya alam seringkali memicu konflik yang berdampak pada masyarakat lokal, seperti pertama, perebutan lahan. Selain kepemilikan lahan yang tumpang tindih antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat lokal, sering berujung pada konflik dan penggusuran. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Meskipun sumber daya alam dieksploitasi di suatu daerah, manfaat ekonomi seringkali tidak merata. Masyarakat lokal sering hanya menjadi buruh dengan upah rendah, sementara keuntungan besar dinikmati oleh korporasi besar. Yang ketiga, kerusakan mata pencarian tradisional. Aktivitas pengolahan sumber daya alam seperti pertambangan atau perkebunan skala besar dapat merusak lahan pertanian, hutan, ataupun perairan yang menjadi sumber daya mata pencaharian utama masyarakat lokal seperti petani, nelayan, dan pemburu ataupun pengumpul sumber daya alam. Yang keempat, masalah kesehatan masyarakat. Pencemaran lingkungan akibat pengolahan sumber daya alam yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan pada masyarakat sekitar seperti gangguan pernapasan, penyakit kulit, atau keracunan. Yang ketiga adalah perubahan iklim. Pengolahan sumber daya alam, terutama yang terkait dengan energi fosil, kontribusi besarnya adalah terhadap perubahan iklim. 1. Emisi gas rumah kaca, pembakaran bahan bakar fosil, minyak, gas batu, bara untuk energi, serta deforestasi melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca ke atmosfer, mempercepat pemanasan global dan dampaknya perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan perubahan pola cerah hujan.
Yang kedua, mengatasi permasalahan-permasalahan ini memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan melibatkan bekerjasama antara pemerintah industri, pemerintah sipil, dan peneliti untuk mewujudkan pengolahan sumber daya alam yang bertanggung jawab atas keadilan. Baik, kesimpulan yang dapat kami dapatkan yaitu bahwasanya dari lingkungan sumber daya alam tidak boleh dimanfaatkan secara berlebihan, bahwasanya sumber daya alam itu bersifat terbatas. Oleh karena itu, jagalah dan pahamilah bahwasanya sumber daya alam seharusnya dijaga dan dilindungi. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.